Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teks yang saya ambil ya sebagai topik hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Saya baca hanya satu ayat saja, ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia atau Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, dari teks ini dari ayat ini topik saya adalah mengapa kan begitu? Yesus Kristus ditolak oleh orang Yahudi. Saudara-saudara, kalau kita melihat Alkitab ya, meneliti, kita coba untuk membacanya bahwa pada zaman dahulu, ya, sejak kejatuhan manusia, sebelum manusia memiliki hukum tertulis yang berasal dari Tuhan, kan begitu. Nah, mereka yang percaya kepada Sang Pencipta, yang berkenan kepada Dia, memang dicatat di dalam Alkitab. Ya toh? Seperti Habel, dua saudara, masing-masing membawa persembahan. Ya, persembahan Habel membawa domba. Nah, ini yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia percaya kepada Sang Pencipta yang benar, yang hidup dan yang benar. Nah, kemudian kita lihat lagi Henok, kita lihat lagi Nuh, juga mereka mempersembahkan. Kita lihat lagi Abraham, dia percaya kepada Sang Pencipta. Dia membawa persembahan binatang, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mereka yang belum memiliki hukum Taurat itu, mereka menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar, dan membawa persembahan dengan sederhana. Dan membawanya ke dipersembahkan di atas mezbah yang sangat simpel. Kemana mereka pergi? Mereka membangun mezbah, mereka menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar. Nah, setelah hukum Taurat turun kepada Musa, mereka menyembah Tuhan Allah di Gunung Sinai. Nah, Harun yang menjadi imam besar, yang harus mempersembahkan korban binatang, mewakili umat Tuhan. Nah, dari situ, setelah mereka terima aturan, ritual ibadah yang tertulis, nah, mereka mulai mempersembahkan korban atau domba di mesbah, di tabernakel. Ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan, mereka membangun tabernakel. Umat Israel yang terpencar kiri kanan atau utara selatan, mereka harus menyembah Tuhan Elohim, ya kan? Di tabernakel di Silo, mempersembahkan korban binatang. Nah, kemudian persembahan korban pindah ke kota Yerusalem. Karena apa? Karena di Yerusalem ada bait suci, ya, yang diperakasai oleh raja. Aku membangun rumah Tuhan. Tuhan bilang, no, karena kamu orang sedang berperang, nggak boleh. Nanti anakmu yang bangun. Nah, Salomo yang bangun di bait suci di Yerusalem. Wah, orang Israel yang terpencar di mana-mana, ya kan, di utara, selatan, ke Tuhan. Mereka pergi menyembah Tuhan di bait suci, mempersembahkan korban, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita lihat binatang korban yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu domba, ya toh, adalah menggambarkan Mesias, menggambarkan juru selamat. Nah, menggambarkan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada waktu Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis kan? Nah, Yohanes ini adalah saksi yang diutus oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi Yesus.
Yohanes Pembaptis itu. No, waktu Yesus datang kan dia lihat, lihatlah anak domba Allah. Nah, anak domba Allah itu apa? Yang tertulis di kitab Perjanjian Lama, yang ditulis di kitab Musa, yang ditulis yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi bahwa Mesias juru selamat akan datang kepada umat Israel atau orang Yahudi yang kita katakan. Oke? Nah, waktu dia datang, saudara, ya kan? Dia hadir di tengah-tengah orang Yahudi, mereka tolak dia. Orang Farisi, Saduki, imam yang besar, menolak Yesus. Kenapa? Yesus datang menyatakan kepada mereka, kan gitu. Dengan bukti dia adalah yang diutus oleh Bapa, dialah namanya anak Allah, kan gitu. Dia adalah Mesias, dia Mesias kepada mereka. Mereka masih belum mau percaya. Lihat apa? Bukti-bukti mujizat, tanda-tanda yang dibikin. Nggak ada orang yang bisa bikin seperti dia. Musa pada zaman dulu, yes, di tanah apa di Mesir buat mujizat pakai tongkat kan. Nah, Yesus hadir. Waduh, Yesus membangkitkan orang mati, timpang bejam, buta melihat. Semua orang. Tidak pernah mereka melihat begitu. Ini orang ini apa? Pasti Tuhan Allah yang ada menyertai dia dong. Kan begitu. Nah, saudara-saudara, jadi tanda-tanda bukti sebenarnya apa mujizat membuktikan Yesus itu memang adalah anak Allah, Mesias ya. Nah, keempat Injil, saudara-saudara. Keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan apa? Yohanes. Adalah bukti sejarah yang menyatakan bahwa Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Bethlehem loh, lahir loh ya. Kenapa lahir di Bethlehem? Karena ada ibunya, Maria, bapaknya Yusuf, asalnya dari keturunan Raja Daud. Orang nggak tahu dia. Berasal dari bangsawan, dari keluarganya Daud. Kenapa nggak terkenal? Karena semenjak kerajaan Yahudi runtuh, keluarga Raja Daud terpencar. Terpencar. Nah, ada sisanya. Ini Yusuf sama Maria pindah ke Nazaret. Dari selatan pergi ke utara Nazaret gitu loh. Makanya Tuhan mencari Maria. Utuslah Gabriel untuk berbicara kepada Maria. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Kasih nama Yesus. Dialah anak Allah yang maha tinggi. Kaget. Maria gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, apa yang dicatat keempat Injil ini adalah bukti valid. Bukti sejarah bahwa kehadiran Yesus dalam Mesias itu benar terjadi. Maka itu Tuhan, Roh Kudus menggerakkan keempat penulis ini mencatat kelahiran, pelayanan, dan kematian dan kenaikan Yesus. Ini adalah keempatnya adalah bukti valid, saksi. Kenapa? Karena Matius ya menulis Injil dengan Markus, Lukas, dan Yohanes masing-masing melihat dari perspektif masing-masing. Melihat Yesus. Matius melihat Yesus apa? Dia adalah singa Yehuda. Singa. Kalau orang Yahudi itu mengatakan singa Yehuda, mereka tahu itu adalah raja itu Mesias. Ya kan? Nah, Markus bukan rasul. Markus teman-temannya rasul. Dia mau kok kan menggambarkan Yesus ini adalah hamba yang
melayani. Ah, kemanusiaannya. Ah, Lukas bukan rasul. Lukas temannya rasul. Dia banyak mendengar. Dia mendengar rasul-rasul khotbah, mendengar. Dia catat, dia tulis dengan saksama. Karena pimpinan Roh Kudus. Dia melihat dari sisi lain. The human. Yesus manusia. Manusia yang menderita. Dan sesuai dengan Yesaya pasal 53 itu. Kan? Nah, Yohanes. Dia melihat siapa? The Son of God. Firman. Pada punya firman. Firman itu bersama-sama dengan dan firman itu Allah dan firman ini telah menjadi manusia. The Son of God. Lalu, lihat ini fakta valid, bukti. Yesus Kristus yang dilahirkan Maria itu adalah Mesias, juru selamat yang datang kepada bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Yesus sudah tahu. Dia datang, mereka akan tolak. Maka dicatat oleh Rasul Yohanes. Pasal 1 ayat 11 yang kita baca tadi. Sangat jelas. Sangat jelas kan dia mengatakan. Iya itu Yesus. Datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Saudara. Orang yang kita cintai. Orang yang kita kasihi. Yang kita besarkan. Dari baby. Besar. Sampai satu hari kalau dia tolak kita, gimana perasaan Anda? Oke lah anak kita bukan yang kita besar, tiba-tiba tolak. Banyak kisah ceritanya. Ya. Di seluruh dunia gini. Anak yang dibesarkan orang tua, setelah dikasih harta warisan, kan begitu kan. Sudah tua orang tuanya, dibuang. Tidak terima. Coba, yuk mau nggak? Yuk mau perasaan. Tuhan datang kepada miliknya loh yang diselamatkan melalui Musa itu bawa mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan kasih mereka itu tanah perjanjian itu mereka hidup wah senang happy Tuhan sertai mereka akhirnya mereka menikmati itu dan mereka menanti Mesias yang dijanjikan itu sudah datang mereka tolak dia coba saudara ditolak. Apakah penolakan ini membuat Tuhan marah? Dalam arti mereka tidak mau yes juga ada dia marah dalam arti nah karena mereka tolak oke. Tuhan hukum mereka. Nah, ya kan? Bait suci hancur, nggak ada. Ditakluk oleh bangsa-bangsa lain. Terpencar ke seluruh dunia. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah Tuhan Allah telah membuang umatnya? Meninggalkan umatnya? Tidak. Allah tidak pernah membuang, menolak umatnya. Kenapa? Karena Paulus sendiri yang mengatakannya. Saudara-saudara, kalau kita baca Roma pasal 11, sangat jelas sekali. Tetapi mengapa banyak orang Kristen, nah kata banyak ya, ada orang Kristen yang mengatakan Israel sudah ditolak oleh Allah. Yang menggantikan Israel adalah gereja. Nah, kan? Orang Kristen. Karena orang Kristen adalah anak-anak Allah. Kita umatnya Allah. Umat yang dulu, yang Israel itu yang pilih, sudah dibuang katanya. Maka itu ada timbul ajaran dari gereja yang menolak Israel itu sudah dibuang. Maksudnya Israel ditolak oleh Tuhan dan mereka mengatakan diganti oleh orang Kristen atau disebut diganti oleh gereja. Ini ajaran tidak alkitabiah. Maka disebut ada satu doktrin namanya
Theology of replacement. Nah, itu yang sangat tren. Kalau anak orang Kristen banyak nggak ngerti kan? Itu Jadi gereja pengganti umat Israel. Nah, itu teologianya. Itu ajaran yang nggak benar. Ajaran tidak alkitabiah. Kalau saudara membaca Roma pasal 11 sangat jelas. Karena mereka menolak Yesus, karena mereka tidak mau terima Yesus, maka itu cabang ranting, cabang zaitun di-cut, dipotong. Dipotong bukan dibuang ke api ya, dipotong. Ya kan? Nah, ambil potong apa ranting yang lain, yaitu bangsa lain. Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, nah yang terima Tuhan Yesus dicangkokkan ke pokok zaitun itu. Nah, kita bangsa lain. Kenapa? Karena terima Yesus dengan iman, bukan ya menjadi anak Allah karena kita mentaati hukum Taurat. Karena ketidakpercayaan orang Yahudi, orang Israel, maka keselamatan anugerah itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini Paulus yang ngomong di Roma pasal 11. Tapi Paulus mengatakan, satu hari kalau kepenuhan balain sudah genap, penuh istilahnya, cabang yang dikerat itu, yang dipotong, di-cut itu, orang Yahudi itu, nanti akan disambung lagi ke pokok zaitun itu. Maka Yesus akan berurusan lagi dengan orang Yahudi di Roma pasal 11. Baca baik-baik. Orang teologi ya. Anda harus baca baik-baik. Roma pasal 10, pasal 11. Paulus mengatakan Tuhan tidak menolak membuang mereka. Justru Paulus berdoa. Saya berdoa kepada umat Israel. Aku orang Ibrani, orang Hebrew. Berdoa untuk umat supaya mereka diselamatkan. Itu Roma pasal 10. Nah, saudara, Tuhan tidak buang mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan masih memegang janjinya kepada Bapak. The covenants. Bapak Abraham. Itu umat pilihan. Nggak pernah dibuang. Hanya umatnya itu menolak. Ya oke, yuk terima akibatnya kan begitu. Beribu-ribu tahun mereka kehilangan tanah air dan kerajaannya belum ada kan. Nah, hanya kemurahan Tuhan dan nubuatan semua mengenai umatnya sekarang mulai digenapi. Mereka udah kembali kan ke tanah Israel, tanah Kanaan itu. Hanya mereka belum ada namanya kerajaan. Yang ada sekarang adalah pemerintahan demokratis. Nah, itu. Israel kan demokratis ya, bukan kerajaan, bukan monarki. Belum ada monarki. Nanti mereka akan mendapat kerajaan monarki siapa? Rajanya siapa? Anaknya Daud. Di istilah pakai di Injil itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang akan jadi raja orang Yahudi. Raja segala raja. Nah, ya. Iya, Alkitab bilang. Injil yang ngomong. Sangat jelas. Saudara-saudara. Nah, sekarang kenapa alasannya kan itu? Sampai hari ini orang Israel atau orang Yahudi masih menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Oke, nah yang pertama saudaraku, nah kalau kita lihat saudara ya, kalau kita lihat dalam catatan Injil, waktu Tuhan Yesus melayani, berkhotbah, membuat semua mujizat yang mereka lihat. Mereka istilahnya tanda kutip dengki, marah atau benci pada Yesus. Kenapa? Karena banyak orang ikut Tuhan. Wah, banyak mereka ikut Yesus, percaya kepada Yesus, tinggalkan Farisi, tinggalkan mereka kan. Mereka syirik gembira, iri hati. Oh, waktu tuh satu hari Yesus kalau kamu mujizat, mereka hembusan apa nama itu opini. Yesus mengusir setan dengan kuasa
Beelzebul. Gila. Yesus mengusir setan, memakai kuasanya setan. Kuasanya bosnya setan. Beelzebul. Aduh, saudara, ini tuduhan yang sangat serius. Saudara tuh, ya, sangat-sangat serius sekali. Kalau saudara bisa membaca di dalam Matius atau pasal 12, itu di situ disebut ada mereka tuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul. Ya, saudara bisa perbandingkan dengan Lukas 11. Ya, Matius 12 itu, kemudian di Lukas 11. Wah, ini tuduhan yang serius. Iya. Nah, saudara, Yesus mengatakan, kalau orang berdosa, ya, berhujat Yesus anak manusia masih dapat pengampunan. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun di bumi ini pun di dunia yang akan datang. Halo, ini serius. Nah, kenapa? Karena pada waktu Yesus melakukan mujizat itu, mereka tolak. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat ini dengan kuasa Allah, ya, dan juga kuasa Roh Kudus. Serius. Jadi mereka menulis. Maka itu Yesus, kalau saudara membaca lagi di Matius 12, terus di bawahnya ayat berikutnya, dan Lukas 11 lagi, pasal 11, Yesus mengatakan hipokrit. Hipokrit. Mereka mengajar tapi tidak melakukannya. Hipokrit mereka. Marah mereka juga. Mereka mau membunuh Yesus. Mau lempar Yesus sebagai batu, ya. Tapi tidak bisa. Dan kenapa? Karena banyak orang Yahudi sudah percaya kepada Yesus. Mereka lihat nggak ada orang yang seperti Yesus. Masa dia pakai setan punya kuasa? Enggak lah. Pasti pakai kuasanya Tuhan Allah yang hidup yang benar. Nah, orang Farisi, pemimpin Yahudi nggak mau percaya itu nggak. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Mereka tolak. Mau, Yesus menyebut jadi calon di Alkitab memakai kuasa setan. Kemudian yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, ya kan, masih dengar khotbah saya kan sudah lalu itu ya. Mereka disidang di MA, Mahkamah Agama Orang Yahudi, MA. Kenapa? Sengaja mau menghukum Tuhan Yesus. Mereka mau mencari saksi dusta supaya Yesus bisa dijatuhkan hukuman. Karena gitu. Nah, lalu imam besar itu duduk di kursi. Wah, dia kan imam besar. Nah, Indonesia ada satu orang mengaku dia imam besar. Mau jadi imam besar ya. Ya, nah, supaya semua orang bisa hormat, ya kan. Ya. Ini imam besar nih kayak apa ini? Sidang Yesus. Megang. Dia tanya, apakah engkau benar Mesias? Kata, ada Allah. Coba saudara bisa baca itu ya. Nah, coba kita dengar itu. Di Matius pasal 26. Ya, mari kita lihat ya. Matius 26, 64. Oke, 64. Ya, kita baca di ayat yang ke-63 ya. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah, wah disumpah lagi ya, yang hidup. Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Nah, Mesias itu anak Allah, atau tidak? Nah, 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakan akan tetapi. Aku berkata kepadamu mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Yesus selalu mengatakan, aku anak manusia ya, anak manusia. Duduk di sebelah kanan yang maha tinggi, maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengunyah pakainya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu bukti? Nah, disinilah kita lihat. Apa yang Yesus ngomong? Imam besar, Farisi, ahli Taurat, semua tuh paham ngerti maksud Yesus. Yesus benar, dia Mesias, anak Allah. Kamu menghujat Allah yang hidup. Kenapa?
Kamu manusia mau menyamakan diri sama dengan Allah. Nah, disitulah mereka menolak Yesus. You anak Maria, bapakmu Yusuf tukang kayu. Masa lu menyamakan diri jadi Allah? Tidak mungkin. Itu yang kedua kan. Yang ketiga, saudara-saudara. Mereka menolak dia karena Yesus berasal dari Nazaret. Marianya mereka kenal, bapaknya mereka kenal, Yusuf tukang kayu. Nah, kok anaknya bisa jadi Mesias, anak Allah? Tidak mungkin, tidak mau percaya, tidak mungkin, tidak mungkin. Masa anak Allah datang dari Nazaret? Makanya mereka tidak tahu silsilah Yesus itu kan lahir di Bethlehem, kemudian dibesarkan di Nazaret. Silsilahnya sudah jelas ditulis oleh Injil Matius, keturunan Yesus. Ya, nah, mereka nggak ngerti, nggak tahu itu Yesus itu yang lahir di Maria itu memang keturunan Raja Daud. Ya, itu yang ketiga mereka tidak mau ya, saudara. Kenapa? Padahal Yesus lahir itu menggenapi Mika pasal 5 kan? Juru selamat Mesias akan lahir di kota mana? Bethlehem. Yesus lahir di mana? Bethlehem. Sekarang Bethlehem dikuasai oleh siapa? Otoritas Palestina. Ya. Sekarang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah mengatakan itu uh, West Bank itu akan diganti namanya Yudea. Sesuai dengan Alkitab. Akan diubah. Dan jadi tanah Yudea. Bethlehem itu namanya tanah Yudea. Tempat kelahirannya Raja Daud. Saudara, masa orang lain yang kuasai? Nanti akan dikembalikan ke nama yang yang sesuai Alkitab itu Samaria Yudea. Gitu, oke? Itu yang ketiga. Keempat, mereka tidak mau terima. Kenapa? Karena Yesus yang bilang dia itu anak Allah atau Mesias. Masa mati konyol? Mati di atas kayu salib. Mereka tidak mau terima. Karena dalam konsep mereka, konsep teologi ya, Mesias yang akan datang itu harus seperti yang ada di Yesaya pasal 42 itu, my servant itu akan berhasil dan jaya perkosa. Tetapi mereka nggak baca lagi di pasal yang 43, 53, 52, sorry, Yesaya 52, itu my servants, itu akan berhasil dan jaya. Kemudian di pasal yang 53 itu kan ada disebut lagi terus dia akan menderita. Nah, mereka bilang, ini my servant itu bukan Yesus, tapi Israel, katanya. Mereka menghindari itu. Tidak mau percaya nubuatan Nabi Yesaya bahwa my servant itu adalah Yesus yang datang. Makanya itu Markus memakai hamba. Di view Yesus itu hamba yang melayani, tapi menderita. Ya, my servant itu Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa umatnya kan seharusnya. Mereka yang percaya. Kami mau Mesias yang datang dengan perkasa, dengan mulia, dengan raja yang hebat untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan mendirikan bait suci yang ketiga katanya. Sekarang mereka masih menanti membangun bait suci ketiga loh. Mereka tolak mentah tidak mau. Itu Yesus juru selamat orang kafir. Istilah bangsa lain lah. Bukan juru selamatnya orang Yahudi. Mereka salah. Maka mereka karena menolak Injil. 4 Injil yang mencatat Yesus itu betul-betul adalah Mesias anak Allah. Okay? Nah, jadi yang keempat ini, saudara. Yesus mati tidak mau terima. Nah, jadi begini, saudaraku. Yesus yang datang itu sudah ditulis di kitab Musa dan juga dibuatkan oleh para nabi orang Yahudi bahwa Tuhan Allah akan mengutus Mesias juru selamat di Yesaya dengan jelas bahwa disebut Immanuel, dia raja yang perkasa dan sebagainya dan dia adalah raja damai dan sebagainya, kan?
Di pasal yang ke-9, itu Yesus yang datang sebagai manusia supaya mati. Nah, mereka tidak mau terima itu. Oke. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekarang mereka lagi menanti Mesias yang mereka idam-idamkan. Supaya bangun bait suci yang ketiga itu. Nanti yang datang itu sebenarnya ya bukan Mesias Yesus yang sebenarnya, tapi Mesias palsu. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata, ya, sebelum dia mati itu di Matius pasal yang ke-24 itu, ya, 24 dan 25 di situ akan dibutuhkan Mesias palsu akan datang. Mesias palsu sudah datang sebenarnya. Tapi Mesias palsu itu yang satu antikris itu, dia akan muncul datang untuk menipu orang Yahudi dan dia akan mempersembahkan korban di bait suci dan menajiskan bait suci. Dan satu hari setelah dia menipu mereka, dia bilang, aku adalah Tuhan kalian. Dia nabi palsu. Dia adalah Mesias palsu. Sangat jelas di Matius pasal 25 itu ada. Nah, Yesus mengutip itu adalah mengutip juga itu nubuatan Nabi Daniel pasal 11 dan pasal 12. Dia akan mencemarkan bait suci. Nah, kan karena dia orang Yahudi ditipu oleh antikris itu. Oke. Nah, jadi mereka menanti-menanti itu sebenarnya Mesias palsu. Nah, setelah gereja diangkat, saudara dan saya kita di rapture. Nah, itu anak durhaka, the son of perdition. Nah, antikris itu dia akan muncul, dia akan menipu orang Yahudi. Dan orang Yahudi akan menderita dalam tribulasi yang besar atau great tribulation adalah murka Allah yang besar. Mereka menderita. Kenapa menderita? Karena sudah dinubuatkan oleh Yeremia pasal yang ke-30 ayat 7. Istilahnya Jacob's troubles bahasa Inggrisnya ya. Kesusahannya Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu Israel. Akan susah. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Karena mereka tidak menerima Yesus. Nah, mereka akan susah. Tapi setelah penderitaan 7 tahun akan selesai, mereka menyadari kesalahan itu. Jadi tinggal sisanya, the remnant. Sisa orang Yahudi berseru kepada Yesus yang pernah mereka pantek itu, nenek moyang mereka yang salibkan. Yesus, engkaulah yang juru selamatnya, Mesias itu sebenarnya. Dan Yesus akan datang menolong mereka. Menghancurkan musuh-musuh orang Yahudi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah Anda sungguh-sungguh ya benar percaya kepada Yesus yang ditulis dalam Alkitab? Siapa Yesus yang kamu percaya? Apakah kamu percaya Yesus itu Allah? Oh, saya tidak percaya Yesus itu Allah. Saya percaya Yesus manusia. Saudara, kalau Anda tidak percaya Yesus itu Allah sama dengan sederajat Allah, bagaimana Anda bisa selamat mendapat hidup kekal? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Oh, saya percaya Yesus. Yesus yang baik, yang murah hati. Ya kan begitu. Tapi saya tidak percaya. Dia satu-satunya jalan ke surga. Ya, ada orang Kristen yang begitu nggak? Wah, banyak. Saya percaya Yesus, tapi Yesus yang murah hati. Yesus yang penuh kasih. Nah, tapi saya tidak percaya dia satu-satunya jalan ke surga. Kenapa? Karena sekarang sudah jadi viral. Kita ngomong aja namanya Pendeta Gilbert yang terkenal itu. Ngomongnya, pintar ngomong dia. Apa ini bilang? Surga bukan hanya untuk orang Kristen. Juga untuk ini, yang lain. Kalau mereka orang-orang baik seperti Charles Lee, Dr. Charles Lee yang baik. Charles Lee itu jadi Kristen kan jadi Arab ya. Masa masuk surga kan? Wah, dia senang. Oh ya begitu ya. Jadi bukan Yesus satu-satunya jalan ke surga.
Untuk semua, nggak ada kapling-kapling yang nyala. Pokoknya untuk semua orang. Saudara, surga yang benar, tingkat yang ketiga. Anda bisa pergi ke surga yang pertama, ke angkasa. Sudah ada orang pergi ke angkasa belum? Sudah. Astronot Amerika, astronotnya Rusia, astronotnya China. Sudah pergi ke surga. Surga yang mana? Tingkap langit yang kedua. Yang satu orang pergi ke surga naik pesawat. Kalau Anda pergi ke Bali naik pesawat, Anda sebenarnya sudah ke surga. Surga tingkap yang pertama. Bisa naik pesawat. Yang tingkap yang kedua sudah ada orang itu astronot Apollo. Nah, juga itu yang China punya namanya apa? Kalau Apollo kan Amerika punya ya pesawat. China punya apa ya? Coba namanya pesawatnya. Changgong, Changtong ah. Oke, saya lupa. Nah, surga yang ketiga, surga yang tempat kediaman Allah untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Bagi saudara yang percaya kepada Yesus. Yuk percaya Yesus yang mana? Yuk salah percaya, Anda hanya pernah ke langit surga yang pertama dan surga kedua. Nggak mungkin Anda bisa masuk surga yang ketiga. Tanpa Yesus. Tanpa Yesus. Oh ini jelas. Alkitab mengajar demikian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu berbahagia orang yang percaya kepada Yesus. Kan Yesus bilang, Thomas kamu mau lihat mujizat baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat mujizat. Tidak pernah melihat wajah Yesus. Tapi mereka percaya dalam hati mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka saudara ada dalam Tuhan. Percaya Yesus yang di Alkitab. Yang dicatat di Alkitab. Kenapa? Karena Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 11 ada apa? Injil lain. Injil itu kabar baik. Oh, mereka semua kabar baik. Surga untuk semua orang. Kabar baik enggak? Yes, itu kabar baik. Tapi kabar baik kita ada kabar baik keselamatan. Nah, beda. Lalu Injil Yesus Kristus. Nah, harus ada Injil Yesus Kristus. Kalau Yesus ke surga. Ada Yesus lain. Yesus yang mana? Oh ya, Yesus yang baik. Dia menyelamatkan semua orang bisa masuk surga. Itu bukan Yesus yang di Alkitab. Ada roh lain. Roh apa? Banyak orang bilang, wah itu pendeta hebat, bisa buat mujizat. Oh itu pasti dari Roh Kudus. Oh. Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang yang telah terima Yesus Kristus dan ditempel di hatimu. Waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jangan sekali kalau wah hebat punya Roh Kudus, wah dia bisa bahasa terus nggak berhenti bahasa, penuh Roh Kudus. Nggak ada Roh Kudus begitu. Roh Kudus pimpin kita dalam kebenaran. Yesus Tuhan akan memimpin Roh Kudus memimpin kita apa? Ke dalam kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus, bukan kebenaran pribadi saya, pikiran saya, ideologi saya, ajaran saya. Nah, Roh Kudus pimpin kita dalam kebenaran, kebenaran yang datang dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memimpin kita, hidup kita. Mari kita berdoa.